Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Nama saya Hasan Zain Mahmud. Barangkali yang bisa saya perkenalkan, I'm an old man. Saya orang tua. Umur saya 71 tahun. Saya kakek dari 7 cucu. Jadi sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai kakek-kakek. Dan 42 tahun sebagai pelayan di sektor keuangan. Kalau kita mulai dari skala yang lebih besar, saya ingin mengatakan bahwa di dalam sistem perekonomian pasar itu ada sistem keuangan. Analogi yang paling gampang, sistem keuangan itu adalah bendungan. Jadi bendungan itu dia menyedot air, dia mengalirkan air ke sawah. Nah, sistem keuangan itu menyedot dana dari masyarakat, mengalirkan dana ke sektor produktif, yaitu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Salah satu institusi di dalam sistem keuangan itu adalah pasar modal. Fungsi utamanya sama. Dia menyedot dana dari masyarakat secara masif, kemudian menyalurkan ke sektor produktif dalam rangka pembangunan perusahaan dan pembangunan perekonomian. Tapi pasar modal memiliki beberapa ciri yang tidak dimiliki oleh institusi keuangan yang lain. Ciri yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan artinya perusahaan-perusahaan yang memobilisasi dana melalui pasar modal harus melakukan disclosure, menceritakan tentang dirinya sendiri secara jujur ke masyarakat, sehingga keputusan masyarakat bisa diambil secara objektif. Yang kedua, pasar keuangan itu bersifat masif. Masif di dalam arti kalau perbankan memobilisasi dana dalam jumlah yang terbatas, mengalurkan jumlah yang terbatas, pasar modal bisa memobilisasi dana di luar batas negara. Jadi sangat-sangat masif. Itu sebabnya saya suka mengambil contoh, misalnya Forbes 500 atau Fortune 500, 500 perusahaan terbesar di dunia. Tidak ada satupun yang tidak melalui pasar modal. Dari segi pemegang saham, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun dalam daftar orang terkaya di dunia yang kekayaannya bukan berasal dari pasar modal. Dan yang ketiga, perlu saya katakan lagi bahwa pasar modal dibandingkan dengan institusi keuangan yang lain di dalam bendungan sistem keuangan, dia melakukan disintermediaries. Jadi kalau saya ambil contoh, kalau saya taruh deposito di bank, itu ada dua perbuatan hukum terpisah. Saya taruh deposito, bank menjanjikan saya tingkat bunga, kemana bank menyalurkan kredit itu urusan bank. Jadi kalaupun, nah pasar modal itu melakukan disintermediaries. Pemilik dana secara langsung diberikan pilihan untuk menaruh dananya ke perusahaan mana yang dia pilih di pasar modal. Dan itu tadi yang mempersyaratkan transparansi. Mereka bisa tentu saja bisa menjadi pemegang saham perusahaan tertutup. Tapi perusahaan tertutup itu pertama skalanya harus besar. Jadi pasar modal itu kalau dalam bahasa yang guyon saya ingin mengatakan peluang bagi pemodal yang memiliki duit terbatas untuk memiliki banyak perusahaan. Itu diversifikasi ya gitu. Jadi saya bisa mengatakan, oh saya adalah pemilik bank BCA misalnya gitu. Saya adalah pemilik PT Timah. Bahwa pemilik saya itu 0,00000 sekian persen, pemilik juga. Itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kalau kita melakukan penyertaan tertutup. Karena PT tertutup dimiliki pada umumnya oleh keluarga, jumlah pemiliknya terbatas dengan porsi masing-masing relatif besar. Jadi diversifikasi harus dilakukan melalui instrumen keuangan yang nanti kita bahas apa itu instrumen keuangan, dan hanya bisa dilakukan melalui pasar modal.